Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru. Selamat sore. Terhormat Kepala Sekolah SMA AS Taman Pasar, bisa sampaikan yang kami hormati. Yang kami hormati para kepala sekolah SMA Tamarama dan tentunya Bapak Ibu guru pengajar di lingkungan SMA Tamarama yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas asuh ketawaran bundanya. Kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di Hall Exam pada Jumat 3 Februari 2023 tepatnya pada pukul 15.50 untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum acara ini dimulai, tidak lupa saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah membantu dan mendukung untuk kegiatan di program ini, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi selama kegiatan ini berlangsung, dan tentunya juga tidak lupa tanpa dukungan Bapak Ibu saya tidak akan bisa melakukan hal ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, nanti akan kita lakukan doa bersama. Lalu ada arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, pemaparan materi, tanya jawab, refleksi, dan tentunya ada penutup kita foto bersama. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan sambutan terhadap kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya sampaikan atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas asuh ketawarannya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat bagus sebenarnya kita lihat, dan hal baru yang diseminasi budaya positif ini mudah-mudahan akan setelah apa yang dipaparkan oleh calon guru penggerak taman lama. Jadi kita membuka wawasan baru kita. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa hal, perkenankan saya mengaturkan menjadi Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Bahwa konsep belajar itu sebenarnya bukan lagi teacher center, tapi sudah student center. Nah, untuk mengubahnya perlu waktu, perlu kesadaran diri, dan perlu pengetahuan juga untuk mengkondisikan kondisi ini. Misalnya, beberapa hal yang saya lihat positif adalah satu, kita sangat berbahagia bisa dapat pengetahuan baru di tengah majunya langkah pendidikan di Indonesia dengan mengikuti pola pendidikan dunia. Kalau kita lihat sekarang ini kurikulum merdeka itu kan sebenarnya adalah bagian yang membukakan cara berpikir kita bahwa di era pendidikan internasional begitulah model. Hanya saja kita ini masih bertahap. Kalau di nasional kurikulum merdeka ini kelas 10 masih diberikan pada umum, tetapi kalau di IB sistem, Cambridge sistem itu begitu kelas 9 itu sudah masuk pada jurusan. Ini satu step bagus, ya.
Hanya sekarang ini tantangan buat kita tidak sedikit, karena kan kita harus mengubah cara berpikir, pola berpikir dan langkah pembelajaran. Ya. Nah sekarang dengan adanya bagian tugas dari kegiatan calon guru penggerak ini kan juga merupakan hal yang positif, keuntungan buat kita. Ya, tolong pesan saya pada Bapak Ibu, maksimalkan kegiatan ini karena kebermanfaatannya untuk kita semua dan untuk anak-anak khususnya. Ya, anak-anak ini akan mendapatkan manfaat. Kalau kita masih ada dalam paradigma lama mengajar guru saja ngomel di kelas, murid itu paling tidur, ngantuk, akhirnya terjadi interaksi yang kurang positif kepada guru. Dan gitu, memberdayakan orang ini perlu seni memberdayakan orang, dan perlu strategi memberdayakan orang. Karena Bapak Ibu harus sadari bahwa siswa yang datang ke sekolah tidak semua keinginannya belajar. Nah, menghindari adanya kondisi negatif antara hubungan guru dengan murid, ini ada satu hal yang bisa kita ambil, yaitu diseminasi budaya positif. Ya kan? Anak disiplin tetapi dia tidak berprasangka buruk dengan kita. Anak bisa disiplin tanpa kita harus menghukum mereka. Anak disiplin tanpa harus menutup ruang komunikasi kita dengan murid. Anak disiplin tanpa harus guru menurunkan nilai-nilai keguruannya dia. Sehingga ada beberapa langkah nanti dalam proses ini. Kalau saya lihat kompetensi yang ingin diberikan kepada kita pada saat ini, pada Bapak Ibu guru melalui diseminasi budaya positif ini, sebenarnya kan konsepnya itu sebenarnya sudah ada, hanya tinggal perlu penambahan beberapa item. Orang melihat tata tertib itu sudah ada. Tapi kenapa ada tata tertib, tapi muridnya masih melanggar? Tata tertibnya ada, sudah dibuat tata tertib dalam bentuk poin, semua setiap poin ada, setiap ini ada. Karena tidak ada keyakinan dari siswa itu dan dari guru itu bahwa siswa itu menjalankan tata tertib itu. Ini akan dibangun. Nanti gimana caranya membangun keyakinan pada murid bahwa murid itu merasa yakin tata tertib yang kita buat itu dijalankan. Saya juga belajar untuk memahami anak dan belajar untuk mengubah diri, walaupun sulit harus kita belajar mengikuti zaman. Satu. Yang kedua adalah tugas guru adalah membimbing siswa. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, gurunya diam, gurunya tidak melaksanakan tugas. Oleh karena menghindari hal-hal seperti ini, saya ingin menegaskan saja pada Bapak Ibu sekalian, jangan dilihat begitu, jangan dilihat bahwa ini teman saya yang memberikan materi itu, jangan itu. Lihatlah kebermanfaatan isi materi ini. Materi bermanfaat untuk kita semua. Konsep menciptakan budaya positif. Di sana ada 5 hal yang nanti bisa dilihat di situ. Ya. Konsep perubahan paradigma dengan stimulus respon itu 1. Kemudian konsep teori kontrol dan motivasi itu teori 2. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu terhadap hukuman dan penghargaan ini juga ada. Kita beri penghargaan dia belum tentu dia akan berdampak positif. Kita hukum juga belum tentu dia berdampak positif. Bisa jadi orang dikasih penghargaan dia malah tambah melunjak. Ya.
Oke. Nah sekarang bagaimana mensinergikan? Saya harap dan saya yakin Mas Kadek bisa memberikan kepada teman-teman untuk bisa memformulasikan sehingga perlahan-lahan kita terhindar dari ketersinggungan dengan murid, ketersinggungan dengan orang tua. Murid belajar males lihat muka kita ngajar harus makan dulu karena butuh energi besar untuk masuk di kelas yang kita dalam tanda kutip kita sudah tandai. Ya kan itu. Oleh karena itu, jadi selamat kepada Bapak Ibu. Jadi terima kasih juga kepada Kadek. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya, kita tidak melihat siapa yang memberi, tapi lihatlah apa yang diberi. Manfaat buat kita. Ya, saya terus terang banyak belajar dan ingin belajar banyak. Ya, di usia-usia ini. Jadi Bapak Ibu yang masih muda-muda, saya dorong untuk belajar banyak. Ya, itu saja dari saya. Jadi semoga apa yang dilakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi saya tutup pengarahan ini dengan Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Sustama sudah memberikan sambutan dan juga harapannya yang luar biasa untuk kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Sustama, jangan lihat sayanya, tapi saya sangat ingin memberikan pengalaman ini kepada Bapak Ibu Guru. Mungkin karena saya yang lebih dahulu mendapatkan konsep ini, materi ini, jadi saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Guru. Dan tentunya ini kita berharap bahwa kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian sudah bersedia untuk hadir pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum saya mulai dan kita mulai, ada baiknya untuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dan kebermanfaatan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Amin. Selesai. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan membawakan materi mengenai diseminasi budaya positif yang berlaku di sekolah di SMA Taman Rama. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ada capaian umum yang akan kita capai dari kegiatan ini, yaitu yang pertama, diharapkan Bapak Ibu Guru bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan nantinya dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid seperti tadi yang disampaikan oleh Sustama, yaitu student center. Ini bukan lagi kita pusatnya. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum, khususnya di sekolah kita, untuk mendapatkan pemahaman yang baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Bapak Ibu Guru lihat SKL-nya untuk kurikulum merdeka itu adalah mereka bisa memiliki nilai-nilai kebajikan berdasarkan atas profil pelajar Pancasila. Makanya muaranya sebenarnya kurikulum merdeka itu adalah B5. Nah, yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk bisa membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin yang positif di dalam berinteraksi dengan murid, sehingga diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh Sustama bahwa kita tidak memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan siswa, kemudian juga dengan rekan sejawat kita.
Jadi diharapkan di dalam lingkungan sekolah ini kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang positif atau budaya yang positif. Nah, capaian khususnya apa Bapak Ibu Guru? Nanti Bapak Ibu Guru bisa mendemonstrasikannya. Ya, pemahaman mengenai konsep budaya positif ini diantaranya adalah Bapak Ibu Guru nanti mendapatkan apa itu paradigma stimulus respon yang harus sudah kita rubah atau geser kepada posisi kontrol dan atau juga yang kemudian dikembangkan menjadi teori pilihan Bapak Ibu. Lalu ada 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi internal dan eksternal, ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari bahwa seseorang itu melakukan suatu perilaku itu ada tujuannya, bahkan perilaku yang tidak dia sukai. Gitu. Nah, dan yang terakhir 5 posisi kontrol guru dan segitiga institusi. Nanti kita akan lihat contohnya bagaimana penerapannya. Sebenarnya saya sudah melakukannya dan mengambil videonya, tapi sayang videonya tidak terlalu clear. Jadi kita pakai contoh dari Kemdikbud saja. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan siswa untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Jadi Bapak Ibu Guru sekali lagi student center, bukan lagi kita. Jadi pahami betul bahwa paradigma yang dulu udah tidak boleh lagi kita gunakan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif sehingga kita bisa berkolaborasi seperti yang tadi saya sampaikan bagi seluruh pemangku kepentingan sekolah sehingga bisa mengembangkan karakter ya tadi profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah sehingga kita bisa mengembangkan kebutuhan sosial dan emosional daripada siswa. Baik, Bapak Ibu Guru, saya lihat ada yang sudah ngantuk, mungkin ya. Mari kita bermeditasi. Siapa tahu Bapak Ibu Guru bisa semakin tambah ngantuk mungkin, atau mungkin mudah-mudahan jadi bisa lebih tenang ya. Nah, mari kita berrelaksasi, ambil posisi yang enak, dilepaskan dahulu gadgetnya sehingga duduk saja. Itu bilang sama saya, kalau udah baca firmannya, mari kita mulai mengambil waktu sejenak untuk mengatur tubuh kita ke posisi yang nyaman. Kamu bisa mengucapkan nama atau membiarkannya sendiri terbuka dengan fokus pandangan menghadap ke bawah atau melihat kaki. Biarkan tulang belakang kamu terangkat dan bahu kamu terasa ringan. Hari ini kita akan melatih berbelas kasih pada diri sendiri. Ambil nafas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan. Saya akan mengajak kamu untuk memikirkan situasi yang sulit dalam hidup kamu saat ini. Mungkin kamu sedang merasa stres atau khawatir tentang sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Atau mungkin ada ketegangan dalam salah satu hubunganmu dengan orang lain. Latihan ini hanya beberapa menit, jadi
sekarang. Mungkin ini adalah situasi yang sangat berat dan melelahkan. Mungkin diri ini merasa sedikit takut tentang hal itu. Fokuskan kesadaranmu secara penuh pada apa yang terjadi saat ini. Selanjutnya, akui bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Itu adalah sesuatu yang pernah kamu alami sebelumnya, dan semua orang di sekitarmu juga pernah mengalaminya. Kesulitan itu adalah bagian dari pengalaman kita, dan sama seperti yang lainnya, kesulitan itu pasti akan berlalu. Sekarang saya mengajakmu untuk mengatakan pada diri sendiri dari pikiranmu, semoga aku dapat lebih berbaik hati kepada diriku saat ini. Akui bahwa tidak peduli seberapa sulit situasinya, kamu masih bisa berbaik hati pada dirimu sendiri. Gunakan bahasa apapun yang kamu suka untuk mendukung perasaan baik ini. Letakkan kedua tanganmu di dada dan berikan kabar baik itu untuk dirimu sendiri. Kamu dapat mengatakan, aku di sini untukmu. Ini akan baik-baik saja. Kamu tetap dicintai. Luangkan waktu sejenak untuk menerima kebaikan itu dalam dirimu. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Dan sekarang, dengan pengakuan rasa belas kasih untuk dirimu sendiri, selesaikan dengan tarik nafas dalam. Lalu hembuskan secara perlahan. Sekarang, bukalah kedua matamu. Gimana Bapak Ibu? Apakah tambah mengantuk? Ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan Bapak Ibu jadi semakin lebih tenang, sering-sering melakukan meditasi, ya, sehingga tidak stres kalau menghadapi siswa yang bisa bikin kita pusing. Ya. Nah, Bapak Ibu guru, topiknya apa saja? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang lain adalah restitusi. Nanti kita lihat apa bedanya dari keempat istilah ini. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontra yang bisa kita ambil, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, saya ingin tanya, Miss Pur, kira-kira menurut Miss Pur hukuman itu bisa mendisiplinkan anak nggak? Menurut saya bisa. Tapi hukuman yang nggak mesti cuma hukuman, mungkin apa ya? Hukuman dapat hukuman. Contohnya, misalnya anak terlambat datang ke sekolah, hukumannya saya wajibkan mereka satu contoh kelasnya tadi, maaf tadi ya, si Samuel. Setiap pagi saya bilang kamu harus menyapa saya. Kemudian kalau satunya lagi, kalau tadi pagi kalau kalian telat lagi
satu siswa, saya akan kasihkan tambahan. Lebih awal. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Miss Radin, setuju atau tidak? Ya, dari sana mungkin bisa anak-anak melakukan introspeksi kembali terhadap apa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Nah, kalau kebetulan Sri wakil kesehatan, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, penghargaan itu penting karena itu bisa menguatkan psikis si anak, apalagi ketika mereka berhasil menunjukkan prestasi. Dari penghargaan sederhana pun itu sangat mendukung, sangat menentukan akan motivasi belajar. Terima kasih banyak, Miss. Ya, kita akan lihat nanti jawabannya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru, ini ada satu kegiatan. Jadi coba dibayangkan saja, saya tidak akan mempraktekannya. Jadi ada A dan B, ya. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat-sangat berharga dari misinya atau browsernya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Kemudian teman Anda, ya, dibayangkan ya Bapak Ibu Guru, mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, menggelitik, menghardik dan lain sebagainya ke si A. Kira-kira nih apa yang akan terjadi? Katakanlah misalnya Sir Adi jadi si A. Kemudian yang B adalah Sir Yudi. Coba diikan suruh buka. Dikritik, mau dibujuk boleh dikasih uang 1 juta. Kira-kira dibuka nggak tangannya? Enggak. Kenapa sih? Caranya nggak benar, nggak mau ya pokoknya mau diapain. Kalau dikasih uang 1 juta sih? Oke, ada berbagai cara kan. Dirayu, kalau seorang itu sukanya dirayu. Nah, Bapak Ibu Guru, kalau menurut Dr. William Glasser, jadi dia adalah seorang psikiater dan pendidik, menyebutkan bahwa dalam teori kontrol dan yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dia mengembangkannya menjadi teori pilihan. Jadi orang itu bisa memilih, dia bisa menolak atau dia bisa mau. Ya, nah selama ini kita selalu punya konsepsi yang salah ternyata. Bahwa ada beberapa yang Bapak Ibu Guru, ini salah satunya, bahwa kita berilusi kita ini bisa mengontrol siswa. Kita bisa paksa dia, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ternyata tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Adi itu, dia mau dipaksa kayak apa dia nggak mau. Gitu, ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak bisa Bapak Ibu. Ternyata ya, karena bahkan Bapak Ibu kalaupun misalnya dia mau, ya mungkin saja dia nggak suka apa yang dia lakukan, tapi dia punya tujuan tertentu. Ya udah, saya mau baris rapi biar saya nggak dimarah aja. Biasanya begitu, pasti ada tujuannya. Sama dengan kita Bapak Ibu. Lalu kedua, bahwa kita punya ilusi bahwa setiap kritik terus kemudian membuat orang lain merasa bersalah itu adalah kegunaannya untuk menguatkan karakter orang tersebut. Kamu itu salahnya di sini, kamu harus perbaiki. Kamu yakin mau melakukan itu, tak kasihan sama misinya, nanti misi marahin loh sama Sas Utama. Pernah nggak Bapak Ibu Guru ngomong kayak gitu? Pernah. Karena sebenarnya Bapak Ibu,
kalimat Bapak Ibu guru, tapi kita bisa memberikan pesan yang negatif buat si anak. Ternyata itu justru membuat si anak menjadi merasa dirinya tidak berharga. Iya betul, merasa bersalah terhadap kita. Padahal itu kesalahan kita yang tidak mampu mengontrol situasi. Nah yang ketiga, kita menganggap bahwa penguatan yang positif itu adalah efektif. Jadi penghargaan, hadiah, sanjungan itu tidak efektif Bapak Ibu guru. Itu hanya bisa efektif kalau jangka pendek. Nanti kita lihat penghargaan itu kenapa disebut menghukum. Sama buruknya dengan menghukum. Hukuman dan penghargaan itu sama buruknya. Oke. Lalu yang berikutnya, kita merasa karena kita orang dewasa, saya ini loh orang tuamu, saya ini loh gurumu, punya hak untuk memberitahukan kamu kalau kamu nggak mau, kamu boleh keluar dari kelas ini. Seringkah kita begitu? Enggak ya, mudah-mudahan enggak. Pernah mungkin ya. Kalau sedang gelap gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah gelap semuanya ya. Nah Bapak Ibu guru kata Stephen R. Covey, jadi beliau mengatakan kita harus sudah bergeser dari stimulus respon kepada teori kontrol. Ya, kenapa? Kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan yang perlahan, maka sikap kita yang harus berubah. Tapi kalau kita mau mengubah semua hal, ya Bapak Ibu, cara berpikir kita yang harus berubah. Nah, apanya? Mari kita lihat. Ini ya Bapak Ibu guru, kita selalu merasa kalau dulu itu bahwa kita akan bisa mengubah orang untuk berpandangan yang sama dengan kita. Kita selalu merasa kalau dia nggak sefrekuensi dengan kita, maka dia bukan teman kita, maka dia bersalah. Selalu pikiran kita begitu, ya. Terus kita selalu berpikir bahwa tadi ya, kalau pemaksaan, kalau ibu bujukan gagal, dibujuk nih kayak tadi saat dibujuk nggak mau, maka harus dipaksa. Dek makan dek, kalau dibujuk gitu, nanti kamu mau diajak jalan-jalan. Betul, aja nggak mau ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah kalau seperti bilangnya apa sih? Sudah ada di sini ya sir. Apa yang dilakukan? Dipaksa. Iya betul. Sama dengan kita terhadap. Tunggu ya, Miss ini masih menabung kesabaran. Kalau saya nanti sudah sampai emosi, biasanya bahasa kita demikian ya. Dan kalau stimulus respon itu berpikir model berpikirnya menang kalah. Saya menang, kamu yang kalah. Ya, tapi kalau di dalam teori kontrol pilihan ini, kita selalu berusaha untuk mengerti atau memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi Bapak Ibu guru, kalau ada siswa nih yang berbeda pendapat dengan kita, jangan dimarahin. Kamu ini ya, aneh-aneh aja pikiranmu, udah salah banget kamu, ya. Keras lagi, ya. Dan seperti tadi sudah saya garis bawahi bahwa setiap tujuan, setiap perilaku itu ada tujuannya ya. Jadi kenapa dia melakukan hal itu? Jadi, saya kaget lihat alumni waktu ini ya. Miss, kalau dulu tuh kita dimarahin suka. Loh, kenapa? Iya dong. Karena kita suka cari-cari perhatian. Jadi itu katanya Miss Dancer. Jadi makanya kita harus tahu ini tujuannya ngapain dia melakukan hal itu. Udah kita emosi, marah, ternyata dia hanya tujuannya untuk supaya kita memperhatikan si doi karena dia kurang kasih sayang di rumah. Gitu. Bapak Ibu guru mungkin masih jeli ya lihat mana anak yang cari-cari perhatian itu banyak. Hai Miss, gitu kan? Ada nggak yang gitu? Kita lagi ngajar, hai Miss, gitu kan? Ada itu banyak ya. Oke. Terus kalau kita ingin memberikan satu solusi, jangan kita yang memberikan. Karena jadi kata Miss A, saya harus begini. Nah nanti begitu berbicaranya kalau kita paksa, ya. Tapi berikan dia pilihan. Kamu maunya gimana? Gitu. Yakin kamu bisa melakukannya atau tidak? Itu ya.
dan jadi model berpikirnya memang dari memangnya. Oke, segede boleh saya tanya Sir, kalau segede dengar kata disiplin itu apa yang terbayang di benak Pak itu? Disiplin itu adalah kalau apa Sir? Disiplin itu sesuai apa yang kita inginkan gitu. Disiplin itu adalah kalau Apa yang kita inginkan itu sesuai. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, perbuatan juga harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti kalau misalnya ada murid yang terlambat, sedih akan Artinya kan ya, kurang disiplin kalau terlalu sering gitu kan itu. kalau terlalu sering, kalau sebenarnya pernah terlambat nggak sih? Ini saya nanya aja Sir. Ya kita kan namanya manusia. Oh. Kita juga manusia kan. Guru kan bukan dewa. Guru itu juga manusia, berarti murid itu juga manusia ya, seharusnya. Oke. Nah di dalam budaya kita tuh selalu bilang kalau disiplin itu adalah patuh pada aturan. Padahal bisa tidak hanya di dalam orang barat saja, tapi di Hajar Dewan Barat pun menyampaikan bahwa yang namanya disiplin itu bukan patuh, tapi belajar Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu wajib menggali potensi dirinya sehingga dia mencapai sebuah tujuan, sehingga dia punya sesuatu yang dia hargai. Itu ya Bapak Ibu Guru, sehingga apa yang dilakukan itu berdasarkan atas nilai-nilai kebijakan, kebajikan yang bersifat universal. Ya, lintas budaya, lintas bahasa. Makanya profil pelajar Pancasila ini luar biasa. Gitu. Dia bertakwa, dia bisa mandiri, dia bisa toleransi karena berkebinekaan yang global. Itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi bukan berarti dia patuh, tapi belajar. Kalau misalnya dia terlambatnya 5 menit, setengah jam, lalu besok dia bisa memperbaikinya menjadi 15 menit. Sudahkah dia disiplin Bapak Ibu Guru? Sudah, kalau dia belajar secara bertahap. Itu nanti diperbaiki, itu bisa. Oke? Nah ini ya Bapak Ibu Guru sesuai dengan SKL-nya Bapak Ibu Guru, standar kompetensi lulusan dari kurikulum Merdeka ini adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan dia harus kreatif. Kayak dia tadi Bapak Ibu Guru nggak boleh anak-anak itu dikasih, oh kamu harus begini. Makanya kalau di dalam proyek itu kita biarkan dia yang menentukan, aku mau kemana, mau apa yang digali, apa yang harus dilakukan, silakan. Kita kalau oleh Ki Hajar Dewantara disebutkan ingarso, tuguri, imajo ngarso, dan Bapak Ibu Guru itu nggak usah melakukan kamu harus begini, kamu harus begitu Bapak Ibu Guru, karena kata beliau kita ini harus menghargai kodrat alamnya dia, dan kita harus menghargai bahwa ada kodrat zamannya beda dengan kita. Kalau sesuatu bilang dulu sesuatu biasa gitu kan, keras ternyata. Tapi kalau sekarang kita bisa langsung kena lapor, ya kena isu dan lain sebagainya. Memang dia itu lahirnya di era digitalisasi. Jadi serba cepat, dia mau bawa HP, terus kita bilang nggak boleh catat, kan? Selalu kita begitu. Nah, Bapak Ibu Guru, ini yang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Oke, Bapak Ibu, kenapa? Bisa tanya sama Sir, Sir mau datang ke diseminasi ini kenapa Sir? Motivasinya apa? Takut ditegur oleh Sir Sukarno? Apa Sir ingin mendapatkan imbalan? Apa Sir ingin belajar? Semuanya pertama ingin secara ingin
keduanya ya, takut sama atasan, tapi juga ingin belajar gitu kan. Nah maka kita akan lihat ini. Nah ini Bapak Ibu guru yang disebut dengan hukuman. Hukuman itu selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Kita takut dimarahi oleh atasan, berarti motivasi kita berperilaku itu masih oleh faktor eksternal atau orang lain gitu. Tapi kalau kita udah kayak tadi ya, saya ingin menghargai diri saya sendiri dong. Saya ingin tahu nih yang kalau misalnya disebut dengan disiplin positif itu kayak apa. Saya harus belajar. Maka itu motivasinya adalah internal. Maka itu disebut dengan disiplin yang positif. Ya, tapi kalau Bapak Ibu guru masih karena faktor orang lain, faktor lingkungan, maka itu disebut dengan eksternal. Bukan disiplin dulu Bapak Ibu guru ya. Oke, ya, masih belajar. Ini sudah terjawab. Nah, ini kata Pak Ki Hajar ya. Merdeka itu Bapak Ibu guru bukan berarti kita terlepas dari perintah, tapi kita cakap buat memerintah diri sendiri. Gitu. Jadi Bapak Ibu guru, saya takut terlambat nih misalnya gitu ya. Takut dimarahin nanti dipotong gajinya gitu. Jangan. Tapi kenapa saya ingin menghargai diri saya sendiri, saya ingin jadi teladan bagi orang lain. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Nah ini yang kita sebutkan tadi, dihukum oleh penghargaan. Hukuman dari penghargaan ini sama buruknya Bapak Ibu guru. Jadi lebih baik Bapak Ibu guru itu jangan mengiming-iming anak itu dengan hadiah. Kamu nanti kalau misalnya ini ya, saya kasih nilai plusnya, saya kasih 100-nya, ya biasanya gitu kan. Kenapa Bapak Ibu guru? Anak itu bisa bergantung pada kita. Bisa bergantung. Jadi kalau nggak dikasih, apa yang akan terjadi? Marah dia, kecewa dia, sebel sama kita. Dari yang disanjung-sanjung, langsung jatuhlah kita seperti buah kelapa, gitu, ya. Lalu penghargaan ini nggak efektif. Kenapa? Yaitu dia tadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau dia terus-menerus pun diberikan penghargaan Bapak Ibu guru, suatu saat dia akan bosan, sehingga akan menurun juga kualitasnya. Nah ini penghargaan ini bisa merusak hubungan. Jadi kalau di kelas misalnya ada si A, misalnya siapa? Ramana ini baru hebat, pinter, udah ganteng, gitu. Dapat 100 terus. Gitu. Kalau Christian itu bisa. Kamu gimana sih? Otomatis dia akan sebel sama si Ramana. Itu Bapak Ibu guru ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Itu. Ojo dibandingkan ya. Nah, penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan. Ternyata Bapak Ibu guru dari hasil penelitian ya yang dilakukan oleh Alfikon bahwa anak-anak yang terus-menerus nih diiming-imingi oleh penghargaan suatu saat tuh dia akan menjadi tidak teliti. Karena pikirannya dia apa? Uang. Gitu. 100. Tujuannya ke sana. Tapi dia bukan perilakunya yang dia perbaiki. Lalu, nah ini dia juga menurunkan kualitas. Bapak Ibu guru, kalau misalnya ini dari penelitian yang dilakukan oleh Alfikon bahwa mahasiswa yang bekerja di sebuah jurnalistik, dia dibayar untuk membuat sebuah karya. Jadi setiap judul yang menjadi berita utama itu dibayar, maka dia suatu saat pada satu titik dia akan berhenti berkembang. Jadi coba kita bandingkan pada diri sendiri. Ketika kita selalu ini dibayar nggak? Berapa ini dibayar? Suatu saat kita nggak akan kemana-mana. Gitu. Penghargaan ini mematikan kreativitas. Makanya Bapak Ibu guru berdasarkan penelitian kalau orang yang bekerja di bidang seni itu dia nggak berpikir ya kan karya lukisannya itu akan dibayar berapa, dibeli berapa. Ya Picasso itu jadi miliarder terus setelah dia meninggal kan, gitu Bapak Ibu guru ya.
Nah ini menghukum Bapak Ibu Guru. Ya kalau misalnya yang ranking, makanya ranking itu dihapus ya Bapak Ibu Guru ya. Sudah sejak lama sudah itu K13 ini. Karena apa? Ranking 1, ranking 2. Padahal mungkin nilainya sama. Kok dia matematikanya 100? Padahal saya sama loh jawabnya. So kok bisa ranking 2? Kenapa bisa gitu? Jadi dia merasa terhukum. Karena kamu perilakunya kurang baik gitu misalnya. Ya Bapak Ibu Guru ya. Ini penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jelas ya, kalau orang suka dipuji, pasti nunggu nih dipuji dulu sama gurunya. Saya bilang cantik nggak hari ini sama guru. Sering nggak Bapak Ibu Guru? Ada nggak yang nanya gitu? Ini saya cantik nggak hari ini? Pernah banyak yang begitu Bapak Ibu Guru. Nanti kalau nggak kalau diabaikan ya besok nggak cantik gitu, ya. Gitu. Kita juga gitu kan. Hari ini saya banyak yang puji. Ini satu sama ini. Karena kenapa saya nggak dandan ini selama ini surat nggak pernah memuji saya. Oh, terima kasih. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu, nah kayak tadi Miss Purnama bilang, kalau Sam terlambat tadi disuruh menyapa Miss Pur ya kan, itu hukumannya datang secara tiba-tiba kan ya, tidak direncanakan. Gitu. Nah, terus kalau karena dia tidak kesepakatan antara si murid dan si gurunya yang ngasih, gitu. Tapi kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah disetujui. Jadi ketika dia melanggar, besok kamu kalau gitu ya datang terlambat lagi, maka saya akan tambahkan jam pulangmu, gitu kan? Tahu kan ya? Nanti kalau dia terlambat lagi, ya udah saya terlambat 10 menit, jadi pulangnya saya tambahkan 10 menit. Gitu Bapak Ibu Guru. Nah ini coba, misalnya yang nomor 1 menurut Serdanisnya apa? Dia apa? Kan dia tidak. Hukuman apa konsekuensi? Dia kan di badminton hall dengan anaknya. Hukuman. Nomor 2? Kita minta orang tuanya hadir itu di sini. Hukuman. 10.40 di SC. Murid untuk push up Sini. karena tidak pakai masker. Di sini nggak usah. Karena ini kan dia presentasi di sini. Konsekuensi? Hukuman? Ya di situ. Hukuman. 4. Konsekuensi. 5. Konsekuensi. Nomor 6. Tidak, maksudnya tidak mengenakan, tidak pakai sepatu. Kalau zaman dulu kan kita pernah gitu. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 7. Hukuman ya. Hukuman yang seperti konsekuensi. Kalau guru olahraga boleh, kata Susama juga dulu begitu kan. Kalau guru olahraga suruh dia lari boleh, karena pelajarannya dia memang untuk menyegarkan fisiknya, gitu. Tapi kalau kita pelajaran PPKN itu datang terlambat, kita suruh dia lari nggak cocok. Hukuman namanya, karena menimbulkan tidak nyamanan. Nah, hukuman itu akan mengakibatkan apa Bapak Ibu Guru? Ternyata dia akan membenci kedisiplinan. Dia akan mendorong untuk menyakiti dirinya sendiri. Lalu dia akan marah. Yang paling sering itu apa? Anak menyembunyikan kesalahan. Kamu kenapa? Datang terlambat. Jangan macet. Padahal dia bangunnya kesiangan. Ya Bapak Ibu Guru. Kalau konsekuensi apa? Iya, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan itu, walaupun dia akan merasa tidak nyaman untuk jangka pendek. Jadi, aduh apa sih ini gitu. Tapi dia harus lakukan karena dia udah tahu, kan? Gitu ya, Bapak Ibu Guru. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini ya restitusi Bapak Ibu Guru. Jadi bedanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu biar dia merasa bahwa dia melakukan sebuah kesalahan tanpa kita bilang kamu
Betul. Kamu kok buang sampahnya sembarangan? Gitu. Kalau itu masih konsekuensi. Tapi kalau dia restitusi, kita tanya, kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Iya, Miss tahu. Maaf ya Miss, tadi saya buang sampah sembarangan. Oke, kamu sudah tahu kesalahanmu, apa yang harus kamu lakukan? Ya Miss, maaf, saya akan bersihkan lantainya, dan saya janji untuk melakukannya. Jadi biar dia yang menghukum diri sendiri, bukan kita. Udah Bapak Ibu. Jadi artinya dia menghargai diri sendiri dan bisa memperlakukan orang lain. Nah, kalau kita terus kontrol orang tersebut, dia tidak mandiri. Ciri-ciri restitusi itu adalah, ya kayak tadi saya sudah disampaikan, itu akan memperbaiki hubungan, ya Bapak Ibu Guru. Itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, jadi motivasi intrinsik, ya, fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Jadi dia sendiri yang tahu yang saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Ya, fokus pada solusinya, apa yang harus dia lakukan, kemudian mengembalikan murid yang bersalah itu pada kelompoknya, sehingga dia memiliki karakter yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Guru, ini sebuah keyakinan ya Bapak Ibu. Kenapa sih nggak peraturan aja? Kayak tadi disampaikan oleh Saya Suka. Kok nggak tata tertib aja Bapak Ibu Guru? Karena semakin banyak tata tertib, ya, ketika ada pelanggaran jenis baru, maka apa yang akan kita lakukan? Ditambah lagi, ya, sehingga orang itu tidak akan mau berubah. Karena apa? Bukan dari dirinya sendiri. Padahal yang kita inginkan apa? Terjadi perubahan akibat nilai-nilai yang dia yakini. Nah, Bapak Ibu Guru, kita akan belajar di sebuah mengusung kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau langsung di kelas. Seperti apa kelas ini? Silakan kelas ini. Bagaimana kondisi kelas? Teman-teman, dilalui bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang diharapkan tentang kondisi kelas? Gurunya dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan apa saja yang dilakukan. Apa yang harus kita siapkan untuk menciptakan lakukan diskusi untuk mendapatkan beban balik dari murid. Jelas tentang kesepakatan kelas. Jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua aturan memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang dilewati, maka murid untuk menambahkan tujuan lain dan kemudian atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menentukan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa dan tingkah laku merupakan hal yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada tahun pertama, murid sepakat selalu menggunakan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kamu guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Bapak Ibu Guru, itu sebagian ya. Nah, ini yang sudah saya lakukan di kelas 10, baik dari kelas 11 sampai kelas 14. Ya, jadi ditanya dulu kelas impiannya kayak apa ya. Kemudian ini ada yang bilang
guru harus bisa menyesuaikan diri dengan setiap kelas yang mereka pelajari supaya muridnya merasa diperhatikan kebutuhannya. Gitu ya, Bapak Ibu guru. Ini harapan muridnya lebih take care, lebih peduli, lebih perhatian pada murid yang sulit untuk bersosialisasi. Kadang mungkin kita introspeksi diri bahwa kita ini kadang lebih fokus pada satu anak karena mungkin anak itu lebih pintar dibandingkan yang lainnya dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu ini yang mau kita lakukan ya, membuat kesepakatan kelas, kemudian ditandatangani oleh masing-masing anak. Nanti Bapak Ibu guru silakan yang wali kelasnya menandatangani ya Bapak Ibu guru. Jadi ada yang saling lope-lope gitu, maksudnya dia saling menyayangi. Ini bahasanya mereka ya. Iya. Nah, Bapak Ibu guru, ini peraturannya. Peraturan itu kayak tadi rinci gitu ya. Terus nanti bisa ditambahkan semakin banyak gitu ya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Nah ini tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu kita udah tahu. Selain mengembalikan buku ke tempatnya, mengumpulkan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, penggunaan kata jangan ini sebaiknya nggak dipakai. Tapi biarkan dulu dia membuat, nanti kita yang memperbaikinya, gitu ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, pakainya jalan aja. Nah, ini Bapak Ibu guru kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 ya. Kita dengarkan. Sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat membentuk tubuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha merekrut dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Oke, Bapak Ibu guru, kita singkat bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu ada. Yang pertama bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kesenangan dan kebebasan. Kita akan lihat dari kasus ya Bapak Ibu. Ibu Ani ini kelas 5 di SD Pelita Hati. Dia bingung melihat ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Yang manakah kira-kira alasan Agus melakukan hal tersebut? Bapak Ibu guru, kalau jawaban si Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, berarti dia bertahan hidup. Pernahkah Bapak Ibu guru melihatnya seperti itu? Ada ya, ada anak kita.
Kemudian apabila jawaban si Agus, ya senang temannya jadi memperhatikan dia. Ada nggak anak kita yang seperti itu? Ada. Ya, main gitar mesti di atas, kalau nggak di bawah. Itu kenapa? Karena dia kurang kasih sayang bagai itu. Jadi dia ingin kebutuhannya untuk diterima. Lalu apa? Kalau Agus bilang bahwa dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia ingin penguasaan. Jadi dia ingin pengakuan atas kemampuannya. Lalu kalau jawaban si Agus bilang bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, ya berarti dia perlu kebebasan. Ada nggak anak-anak yang saya bosan diajar sama misalnya? Ada. Ya Bapak Ibu guru, berarti kita harus bervariasi lagi model pembelajarannya. Lalu kalau jawabannya si Agus iseng, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Berarti selama ini hidupnya nggak senang, nggak happy. Senang lihat penderitaan orang lain itu berarti di hidupnya berarti ada kesusahan yang kita nggak tahu. Nah, kita akan belajar tentang posisi kontrol yang kita sering lakukan ya. Mari kita ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Johnson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 bulan di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu pulang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa
yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Kalau lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di
di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai searah kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Luar biasa ya. Kira kalau selama ini kita posisi kontrolnya yang mana yang Bapak Ibu Guru? Yang jelas ya, yang pertama ya. Tapi jangan lupa kayak tadi bilang bahwa kita nggak boleh juga pakai posisi teman Bapak Ibu. Berbahaya karena salah satunya adalah anak itu hanya akan baik pada sosok guru tertentu saja. Sehingga dengan yang lain dia nggak akan. Bapak Ibu guru sering kan melihat, oh dengan guru, makanya sering kan keluhannya, kok dengan saya enggak gitu sih. Saya nggak tahu misi apa sebenarnya ngapain dia gitu. Nah ini dia Bapak Ibu guru. Jadi memang ya Bapak Ibu guru yang diharapkan adalah di manajer. Tapi kalau belum sampai di sana, setidaknya Bapak Ibu guru itu ada di sini pemantau. Jadi konsekuensi itu juga penting anak yang tahu apa kalau misalnya dia melakukan sebuah kesalahan, maka apa akibatnya. Tapi yang paling penting itu di sini ya Bapak Ibu guru. Tapi kalau belum bisa sampai sana, ya di sini kan seperti yang tadi sudah disampaikan ya kita ini manusia, kadang-kadang lupa. Tapi ingat selalu jaga kontrol emosi kita. Sama-sama, saya juga masih sering terbawa emosi sehingga lupa bahwa apa yang harus saya lakukan terhadap siswa. Gitu ya Bapak Ibu guru. Nah ini ya Bapak Ibu guru pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Hukum. Ayolah lakukan ini ibu atau bapak, ini teman ya. Hai bro, gitu kan. Terus, apakah kamu hari ini mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini aja. Oke, kamu ini ya selalu paling terakhir, bodoh banget. Nah ini dari penggunaan kalimat-kalimat tersebut ya. Bapak Ibu, nah ini yang terakhir materi kita yaitu segitiga restitusi. Sebenarnya gimana sih segitiga restitusi ini? Tadi kan dia menyadari kesalahannya, lalu apa yang harus dia lakukan? Maka
Maka di dalam melakukan restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau seperti tadi bilang, semua manusia itu wajar melakukan kesalahan. Bapak pernah melakukan kesalahan, saya pernah melakukan kesalahan. Maka ketika kamu melakukan kesalahan, itu adalah sebuah yang wajar. Lalu kedua, kita mempelajari kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan dia apa alasannya, mengapa dia melakukannya. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati? Kalau misalnya disebut 3, kita lope-lope gitu katanya kan, saling menyayangi. Jadi kalau dia mulai mengatakan bahasa yang kasar, itu kan salah satu bentuk menyakiti orang lain. Apa yang sudah dia langgar? Lalu apa yang harus dia lakukan? Nah, Bapak Ibu Guru, saya kasih contohnya bagaimana melakukan praktek restitusi ini. Ya, bersabar ya Bapak Ibu Guru. Berikut adalah ilustrasi dari kasus 1. Fernando adalah seorang siswa kelas 12 dan dia beberapa kali terlambat masuk kelas setelah rises atau waktu istirahat pertama pada pukul 10.20 sampai 10.40. Keterlambatannya bisa mencapai 10-15 menit setelah pembelajaran berlangsung. Dalam kesepakatan sekolah, siswa diberikan toleransi waktu 5 menit tambahan sehingga guru akan memulai pembelajaran lagi pada pukul 10.25. Selain itu, siswa diberikan pilihan untuk melakukan pre-order makanan terlebih dahulu sehari sebelumnya atau di pagi hari. Perilaku Fernando menyebabkan kondisi kelas menjadi kurang kondisif. Sekolah memiliki 2 lokasi kantin yang jaraknya cukup jauh dari kelasnya yang ada di lantai 3. Dalam satu lokasi sekolah ada siswa TK, SD, SMP, SMA, CP, dan Cambridge sehingga disepakati untuk melakukan break time atau istirahat yang terjadwal untuk masing-masing jenjang. Pagi Nando, gimana kabarnya? Selamat pagi Miss, kabarnya baik Miss. Nando tahu nggak kenapa Nando dipanggil ke ruangan Miss-nya? Belum tahu Miss. Belum. Sita wali kelasnya belum info ke Nando? Belum. Baik. Miss infokan ke Nando bahwa ada laporan dari beberapa orang guru bahwa Nando seringkali datang terlambat ke kelas setelah rises pertama, bisa sampai 10 atau 15 menit. Benar Nando? Benar, saya benar. Oke, baik Nando, tidak apa-apa. Miss tidak mempermasalahkan apa yang menjadi masalah tersebut. Kita sekarang membahas bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut. Nah, menurut Nando, apa yang terjadi dengan Nando sehingga bisa terlambat ke kelas? Kalau menurut saya ya Mas, saya perlu waktu lebih untuk istirahat karena istirahat di sekolah ini cuma 20 menit dan saya kebetulan nggak bawa makan, jadi saya perlu beli di kantin dan itu antriannya cukup panjang, jadi saya juga butuh waktu lama buat makan. Oke. Apakah Nando masih ingat mengenai kesepakatan sekolah yang telah dibuat tentang masalah tersebut? Ya Miss, saya tahu peraturan sekolahnya. Yang pertama, keterlambatan ditoleransi hanya 5 menit setelah pelajaran dan sebaiknya kalau membeli makanan di kantin harus order dahulu. Kalau menurut Nando sendiri, adakah cara yang lebih efektif atau paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi yang pertama saya lakuin itu saya bakal pre-order di pagi hari sebelum masuk kelas. Jadi waktu istirahat saya bakal tinggal ambil dan juga saya bakal makan di depan kelas Miss. Jadi mungkin itu bakal mengurangi waktu keterlambatan saya buat masuk kelas. Oke, baiklah Nando, berarti Nando sendiri sudah mempelajari mengenai beberapa perilaku yang baru untuk mengatasi masalah tersebut. Nah sekarang kalau menurut Nando, keyakinan seperti apa saja yang positif yang Nando pelajari dari kejadian tersebut? Yang pertama, saya menyadari komitmen dan juga kedisiplinan dalam mengikuti kesepakatan. Yang kedua, keselamatan Miss karena harus buru-buru dan bisa tersedak juga. Dan
keluarga. Selain itu saya malu dengan teman-teman karena mereka udah datang tepat waktu, tetapi saya terlambat. Jadi itu ada kayak rasa malu gitu. Nando, nah tadi Nando sudah menyampaikan beberapa keyakinan-keyakinan baru yang dipelajari. Nah kalau menurut Nando sendiri, apakah Nando yakin bisa menjalankan keyakinan tersebut? Saya yakin saya bisa melakukannya dan mungkin saya bakal bisa melakukannya mulai hari ini. Baik, siapkan. Mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali ya Nando. Have a nice day Nando. Baik, saya lebih merasa lebih tidak dihakimi karena diberi solusi yang lebih baik dan menjadi lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang kami murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah
masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Bapak Guru, jadi selalu terakhir itu salam dan bahagia. Jadi diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara memang tujuannya adalah supaya anak-anak ya anak-anak yang kita didik itu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya Bapak Ibu Guru. Jadi itu yang kita junjung, tidak hanya pada anak, tapi kita juga kalau dia sudah bahagia, selamat, kita juga pasti selamat dan bahagia. Itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, sebagai yang terakhir saya ingin refleksi. Mungkin yang pertama ingin saya tanya, ini garis depan aja saya tanya. Miss Ari, kira-kira hal baru apa yang bisa mengubah paradigma Miss Ari dari apa yang sudah Miss dapatkan tadi? Terima kasih Miss yang bisa mengubah paradigma kita di dalam sanksi kepada anak-anak. Kita harus berubah dari yang kita sudah terapkan ke hal yang apa yang kita dapatkan tadi. Itu sangat-sangat positif bagi saya secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih Miss ya. Jadi kita harus berubah ya, berubah. Gitu, karena paradigmanya sudah jelas ya. Tadi saya sudah sampaikan. Pokoknya anak-anak bahagia, kita juga bahagia. Gitu ya. Anak-anak selalu. Jadi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama Miss Raden ikut medisi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru ya. Saya sangat apresiasi Bapak Ibu Guru masih belum beranjak dari tempat ini. Jangan lihat siapa yang membawakan materi hari ini, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi bekal Bapak Ibu Guru dan tentunya saya. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kita bisa berbuat salah dan kita bisa memperbaikinya. Demikian Bapak Ibu Guru. Terima kasih Sir dan Miss. Semoga bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu Guru, kita tutup kegiatan ini dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa semoga selamat sampai di tujuan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Bapak Ibu Guru sekalian, sebelum kita bubar, saya pesan sama Miss Kanden, saya menunggu hasil kesepakatan kelas itu dalam bentuk tertulis dan mungkin laporannya saya tunggu di luar.
Ya. Ya, terima kasih. Masih baru silakan boleh pulang. Silakan ambil naik di belakang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Made karena telah memberikan sharing ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Yang pertama terkait paradigma kedisiplinan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Di sini saya baru memahami bahwa kedisiplinan tersebut tidak semata-mata hanya mentaati peraturan dan pemberian hukuman kepada peserta didik, melainkan kedisiplinan tersebut merupakan proses belajar bagi peserta didik untuk bisa memperbaiki kesalahannya dari dalam dirinya sendiri. Jadi saya memahami materi yang berkesan bagi saya dalam diseminasi ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini benar-benar membuka pikiran saya dalam melaksanakan tindak lanjut ketidakdisiplinan dari peserta didik itu sendiri. Ada beberapa tahapan, poin-poin yang harus kita lalui dalam menindaklanjuti ketidakdisiplinan peserta didik. Yang pertama, menstabilkan identitas peserta didik itu sendiri. Jadi kita harus menanyakan apa yang telah diperbuat peserta didik itu sendiri dan meyakinkan bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Dan di tahap berikutnya yaitu validasi dari kesalahan peserta didik itu sendiri, menanyakan kepada peserta didik mengapa melakukan kesalahan yang telah dilakukan tersebut. Dan terakhir, di proses menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang bisa peserta didik lakukan untuk mengubah kesalahan yang dilakukannya tersebut. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi Santi Santi.